Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Alhamdulillah. Gimana kabarnya anak-anak soleh dan soleha kelas 6 pada hari ini? Mana semua sehat? Keluarganya semuanya sehat? Alhamdulillah. Semoga kita selalu ada dalam kesehatan dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada hari ini kita akan kembali belajar pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum itu yel-yelnya bagaimana? Yel-yel pembelajaran online hari Jumat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Aku selalu happy. Pada minggu yang lalu di pertemuan pertama bab kelima tentang ayo membayar zakat, sudah Bapak jelaskan tentang pengertian zakat secara umum. Terus di dalamnya juga ada hukum zakat, ada juga dalil perintah zakat. Terus ada 8 asnaf atau 8 golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Dalilnya mana? Nah, itu ada di surah At-Taubah ayat 60. Juga ada macam-macam zakat. Nah, kemarin sudah dijelaskan yaitu zakat fitrah, itu ya, beserta syarat-syaratnya. Untuk pertemuan kali ini di bagian kedua bab 5 yaitu tentang zakat mal, tentang zakat mal. Apa itu zakat mal? Itu zakat harta. Malnya sendiri dalam bahasa Arab artinya harta. Silakan dibuka bukunya halaman 56 bagian 2. Sejumlah harta, bisa berupa uang, bisa berupa benda, yang harus dikeluarkan dari sebagian harta yang kita miliki nih. Nah, kita sebagai muslim nih. Nah, setelah mencapai syarat-syarat yang ditentukan oleh agama. Jadi, kalau kita punya harta, pertama kita punya harta dulu. Setelah itu mencapai enggak syarat-syaratnya? Kalau syarat-syaratnya tidak tercapai, maka kita tidak diwajibkan mengeluarkan zakat mal. Seperti itu ya. Paham? Ya. Kenapa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan zakat? Khususnya di sini zakat mal. Karena di dalam harta yang kita miliki, hakikatnya sebenar-benarnya terdapat hak orang lain. Siapa hak orang lain itu maksudnya? Yaitu yang 8 asnaf tadi. 8 golongan tadi. Mungkin kita tidak bisa memberi semuanya dari 8 golongan itu, tetapi minimal ada yang kita perhatikan dari beberapa golongan tersebut, umpamanya fakir, miskin. Seperti itu ya. Lanjut. Apa hukumnya zakat mal ini? Hukumnya adalah wajib bagi orang yang tergolong mampu atau dia memiliki harta, kaya raya. Nah, itu. Lanjut. Kewajiban pembayaran zakat itu pertama harus sesuai dengan ketentuan yang disyariatkan oleh agama. Apa? Harus sudah mencapai nisab dan haul. Apa itu nisab? Batas minimal harta yang dimiliki oleh seseorang yang wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi batas minimalnya, bukan batas maksimal. Paling sedikit kita punya harta yang akan kita zakati itu berapa? Atau harta yang boleh dizakati itu berapa? Minimal dari harta yang kita miliki. Itu nisab. Haul itu adalah perhitungannya 1 tahun, 1 tahun kepemilikan. Nah, seperti itu. Nah, lihat sekarang bagian A, binatang ternak. Nah, binatang ternak
apa saja yang wajib dizakati. Di antaranya ada unta. Nah, tentu kita nggak punya kalau di sini, karena kebanyakan unta hidupnya di daerah Arab sana. Nah, ada lagi sapi. Nah, kebanyakan kita ada di sini ya. Kerbau atau kambing, ya itu ya. Nah, berapa nih batas minimal atau nisabnya dari sapi atau kerbau? Nah, lihat bukunya. Tidak wajib zakat atas sapi atau kerbau kecuali jumlahnya mencapai 30 ekor. Jadi kalau kita tidak punya sapi atau kerbau jumlahnya baru 29 ekor, maka tidak wajib zakat mal. Kita punya tuh dalam jangka waktu 1 tahun kita pelihara, atau lebih dari 1 tahun kita pelihara. Nah, terus mencapai ini 30 ekor, maka wajib zakat. Gitu. Misal tahun pertama seseorang beternak sapi misalkan, hanya sampai 5 ekor. Tuh. Terus tahun kedua sampai 15 ekor. Tahun ketiga sampai 25 ekor. Nah, pas tahun ke-6 misalkan, kita sampai punya 30 ekor. Nah, setelah itu barulah kita boleh mengeluarkan zakat mal. Gitu ya zakatnya. Seperti itu. Ya, paham ya sampai situ ya. Jadi ya kalau memang dalam 1 tahunnya nisab, ya, 1 tahun itu 1 tahun haul ya, nisabnya belum mencapai 30 ekor, ya maka tidak wajib zakat sapinya ini atau kerbaunya ini dikeluarkan. Jadi setelah memang tercapai aja, misalkan jangka waktu 5 tahun atau jangka waktu 6 tahun, nah baru di situ dikeluarkan, gitu ya zakatnya itu. Lihat di tabelnya, si halaman 56. Nisab sapi atau kambing, karena ini satu ukuran ya, 30 ekor sampai 39 ekor, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 1 ekor anak sapi atau kerbau usianya 1 tahun atau 1 tahun lebih. Tuh, bagaimana kalau sudah mencapai 40 ekor sampai 59 ekor? Nisabnya adalah 1 ekor anak sapi atau kerbau usianya 2 tahun atau 2 tahun lebih. Itu lihat saja selanjutnya 60 sampai 69 jadi menjadi 2 ekor. Gitu ya. 70 sampai 79 1 ekor anak sapi atau kerbau usia 2 tahun. Ditambah lagi 1 ekor anak sapi atau kerbau usia 1 tahun. Nah, itu sudah ada. Semua ini sudah dirumuskan oleh para ulama. Nah, kita tinggal mengikutinya saja ya. Ya, lanjut halaman 57. Ya. Seterusnya, setiap 30 ekor sapi atau kerbau, maka wajib zakatnya adalah 1 ekor anak sapi atau kerbau usianya 1 tahun. Ya. Dan setiap 40 ekor anak sapi atau kerbau, maka wajib zakatnya adalah 1 ekor anak sapi atau kerbau usianya 2 tahun. Nah, paham ya sampai situ untuk binatang ternak yang wajib dizakati berupa sapi atau kerbau. Bagaimana Pak kalau kambing? Lihat nomor 2, atau domba. Tidak wajib zakat kambing atau domba kecuali jumlahnya mencapai 40 ekor. Jadi kita kalau beternak kambing kalau belum mencapai 40 ekor maka tidak wajib zakatnya. 39 ekor misalkan belum wajib zakat. Dalam beberapa tahun kita akhirnya punya 42 ekor. Nah, baru di situ dikeluarkan zakatnya. Berarti berapa Pak? Maka zakatnya 1 ekor kambing betina usia 2 tahun atau lebih, 2 tahun lebih maksudnya gitu ya. Nah, kita punya misalkan 100 ekor, tetap aja setelah 1 tahun itu misalkan, atau setelah zakat yang keduanya kita, zakat mal yang keduanya, zakat kambing yang keduanya, itu dalam 1 tahunnya, ya, tetap sama zakat yang harus dikeluarkannya masih 1 ekor kambing betina 2 tahun lebih. Jadi seperti itu. Kapan Pak zakat saya bisa nambah? Kalau sudah mencapai 121 ekor.
sampai 200 ekor. Baru kita zakatnya nambah 2 ekor kambing betina yang usianya 2 tahun lebih. Paham ya sampai situ ya? Tentang zakat kambing atau domba. Jadi kelipatannya. Lihat saja di situ. Ya. Ketika belum mencapai batas-batas yang ada di tabel ini 40 ekor sampai 120. Nah, berarti ya itu kalau 39 misalnya jangan zakat. Kita belum wajib zakat kambing atau zakat mal dalam hal ini ya, seperti itu. Nah, lihat. Seterusnya, setiap 100 ekor kambing, zakat yang harus dibayar adalah 1 ekor kambing usia 2 tahun lebih. Ya, seperti itu. Lanjut. Bagian B, emas, perak atau uang. Nah, ini ya, emas, perak atau uang. Apabila syarat zakat emas, nah, ini sudah kita miliki atau kita miliki emas tersebut sudah berjalan selama 1 tahun dan jumlahnya mencapai nisabnya gitu. Jadi kalau kita punya belum mencapai 1 tahun, maka kita belum wajib mengeluarkan zakat emas. Berapa jumlah nisabnya? Yaitu 20 dinar. Nah, ini dinar ini ukuran untuk emas dalam timbangan Arab, atau sebanyak 85 gram emas. Kita dalam waktu 6 bulan punya emas sebanyak 85 gram. Belum wajib zakat. Tunggu sampai 1 tahun. Masih enggak jumlahnya? Jumlah emasnya itu utuh 85 gram nih ya, kita simpan di rumah nih. Nah, kalau masih utuh dalam 1 tahun itu, maka kita wajib mengeluarkan zakatnya, yaitu 2,5% dari sisa emas yang kita miliki. Nah, wajib zakatnya seperti itu. Ya, Bapak sudah buatkan contohnya. Contohnya, jika harga emas saat ini 1 gram, misalkan 1 gramnya adalah 1 juta rupiah, maka 85 gram adalah 85 juta rupiah. Nah, diambil saja dari situ, yaitu 2,5% dari 85 gram. Nah, menjadi 2.125.000 rupiah harta yang dikeluarkan untuk zakat. Seperti itu ya. Kita punya dalam jangka waktu setahun ini 85 gram, sudah mencapai haulnya, nisabnya juga sudah oke. Lalu dikeluarkanlah zakatnya oleh kita 2,5%. Berapa 2,5%? Diuangkan menjadi 2.125.000 rupiah. Nah, wajib zakatnya tuh seperti itu ya. Gitu. Pak, ini untuk emas ada kelipatannya nggak? Enggak. Hanya nisab yang berupa barang-barang seperti ini, emas, perak, dan uang, nisabnya hanya 2,5%. Nah, seperti itu ya. Bagaimana dengan perak? Sama, untuk perak nisabnya adalah 200 dirham atau setara dengan 595 gram. Gitu. Ya, 595 gram. Kalau di Indonesia nih 595 gram perak, berapa besaran zakatnya? Sama, 2,5%. Jadi gitu, untuk zakat itu seperti itu ya, 2,5%. Nah, nanti diuangkan dulu 595 gram perak ini menjadi, maka itulah yang wajib dizakati dari perak yang kita miliki itu. Baik, lanjut. Yang ketiga yaitu nisab uang. Gimana kalau kita punya uang simpanan nih, misalkan berupa rupiah, dolar, atau rial, atau yang lainnya. Nah, sama nilainya dengan senilai harga emas seberat 85 gram atau lebih. Tuh. Berarti bagaimana, Pak? Nah, uang itu adalah seharga dengan
emas 85 gram gitu. Misalkan harga emasnya sama seperti tadi tuh, lihat ke nomor 1 emas. Kita punya uangnya sudah mencapai 85 juta belum? Saya baru punyanya misalnya 84.900.000 rupiah dalam 1 tahun itu. Nah, maka belum mencapai haulnya. Nanti saja kalau sudah mencapai haulnya dan jumlah nisab emasnya itu atau jumlah uang yang kita miliki itu adalah sebesar 85 juta. Nah, baru kita keluarkan zakat uangnya, yaitu sejumlah 2,5% dari jumlah uang yang kita miliki itu, yang 85 juta tuh. Ke situ ya. Jadi uang pun berpatokannya ke emas. Gitu. Lanjutnya yaitu zakat hasil pertanian dan buah-buahan. Nah, ini untuk buah-buahan nih ya. Bagaimana kalau hasil panen dari buah-buahan yang kita miliki adalah sebesar 5 wasak. Nah, ini hitungan Arab, timbangan Arab. Berapa banyaknya? Kalau hitungan kita nih 690 kilo atau digenapkan menjadi 7 kuintal. Nah, kalau kita panen buah-buahan sudah mencapai 7 kuintal, maka ya panen buah-buahan atau pertanian nih, maaf ya, panen buah-buahan atau pertanian. Maka lihat dulu halaman 58. Dulu atau buah-buahan atau hasil panen misalkan berupa ladang atau sawah. Lihat, apabila ketika kita menanam diairi dengan air hujan dan tidak memerlukan biaya lainnya, misalkan nih, lihat, zakatnya sebesar 10% dari hasil panennya. Misalkan 7 kuintal, 10% dari 7 kuintal. Nah, maka itulah yang wajib dizakati. Gitu ya. Tetapi misalnya tanaman hasil kebun kita itu atau pertanian kita itu diairi dengan air sumur atau air sungai atau yang lainnya, misalkan menggunakan hewan-hewan yang mengangkutnya atau alat-alat seperti pompa. Nah, maka zakatnya sebesar 5% dari hasil panen keseluruhan. Misalkan ya gitu ya. Mencapainya misalkan kita panennya sebesar 8 kuintal. Nah, maka 5% dari 8 kuintal tersebut. Seperti itu misalkan. Kalau itu tanamannya diairi dengan air sumur, air sungai, atau menggunakan pompa atau menggunakan hewan, gitu ya. Ada perbedaannya, ya jelas. Poin 1 dan poin 2 itu jelas ada perbedaannya. Kalau poin 1 menggunakan air hujan, murni air hujan, atau tidak memerlukan biaya lainnya. Tapi nomor 2 itu air sumur, berarti ada biayanya, atau air sungai, berarti bikin pipa dulu segala macamnya, ada biayanya tuh ya. Seperti itu. Paham ya perbedaan nomor 1 dan nomor 2. Lanjutnya zakat perdagangan. Nah, zakat perdagangan sama. Zakat perdagangan ini adalah juga sama disamakan dengan zakat emas. Kalau hasil perdagangan kita mencapai 85 gram. Tuh. 85 gram emas. Maksudnya apa? Hasil keuntungan kita selama 1 tahun ini sudah. Nah, tadi kalau diuangkan berarti 85 juta rupiah. Sudah mencapai belum dalam 1 tahun itu? Kalau keuntungan kita dalam 1 tahun itu belum mencapai 85 juta, maka belum wajib zakat. Kita kurangi dulu semua dari biaya produksi dan lain-lainnya. Setelah bersihnya keuntungan kita ada nggak 85 gram, belum mencapai, maka belum wajib zakat. Ya, seperti itu singkatnya ya untuk zakat perdagangan. Yang
harta terpendam atau rikaz, harta karun. Yang ditemukannya apa? Yaitu berupa emas atau perak yang ditanam di dalam tanah. Nah, maka ini wajib dizakati. Gitu. Berapa besaran zakat yang dikeluarkan? 20% atau 1/5 dari harta yang ditemukan. Paham sampai situ tentang rikaz, zakat perdagangan, zakat hasil pertanian dan buah-buahan, emas, perak dan uang, atau binatang ternak. Ya kira kalau kebingungan silahkan diputar kembali videonya atau dibuka-buka lagi bukunya, pahami. Kalau masih bingung silahkan tanyakan ke guru agama masing-masing. Itu ya. Lanjut bagian C, hikmah melaksanakan zakat. Kalian bisa baca sendiri itu. Apa sih hikmahnya ketika kita mampu melaksanakan zakat, baik itu zakat harta ataupun zakat fitrah. Nah, tentunya ini membersihkan diri kita dari sifat sombong, gitu. Bahwa ya itu tadi, harta yang kita zakati semata-mata bukan hanya hak kita, tapi ada hak orang lain di dalamnya, fakir miskin, anak-anak yatim, gorimin, ibnu sabil, fisabilillah, atau lain-lain ya, para amil. Nah, itu ya. Kita juga jadinya tidak serakah, tidak kikir. Ya itu tadi, bahwa harta yang kita miliki hakikatnya adalah semuanya dari Allah. Gitu. Tanpa Allah yang memberi, kita tidak akan mampu mencapai atau ya memiliki harta tersebut. Seperti itu. Ya, poin keduanya, nah, mendidik diri kita nih, kalau kita mampu mengeluarkan zakat mal ini atau zakat fitrah, kita menjadi pribadi yang pemurah, juga menjadi pribadi yang dermawan. Apa hikmahnya lagi? Bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas karunia yang telah Allah berikan kepada diri kita. Nah, itu kan kata Allah dalam salah satu firman-Nya, wa ista'adzana rabbukum la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nah, kata Allah, kalau kita bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, maka akan ditambah. Tapi kalau kita tidak bersyukur, tunggu aja kata Allah, maka kita akan diazab dengan azab yang pedih. Mau nggak? Nah, nggak ya. Makanya kita jangan kufur nikmat. Berapapun nikmat yang kita dapat, syukuri. Minimal dengan cara alhamdulillah, dengan menyebut alhamdulillah. Yang lain-lainnya bisa berupa zakat, infak atau sodako. Itu ya. Yang keempat, nah, dengan kita membayarkan zakat kita sudah meringankan penderitaan orang lain. Nah, itu ya. Nomor 5, menambah keberkahan. Tuh, ini tentunya sudah dirasakan oleh orang-orang yang sudah atau rajin mengeluarkan zakat. Gitu ya. Menambah keberkahan pada harta yang dimiliki. Nomor 6, ini menumbuhkan semangat persaudaraan kita sesama muslim, kita bisa saling menjaga, kita saling peduli, itu juga mengasihi orang lain satu dan yang lainnya. Nah, seperti itu hikmah dari melaksanakan zakat. Yang ketujuh, menciptakan kehidupan yang rukun dan sejahtera dalam suasana kekeluargaan persaudaraan dalam Islam, gitu ya. Artinya ketika orang-orang yang fakir atau yang miskin mereka tidak sejahtera, ya naudzubillah, kalau sampai mereka akhirnya melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk karena kitanya saja nggak peduli kepada mereka. Nah, kalau kita yang peduli, kehidupan mereka yang rukun sejahtera, kehidupan mereka sejahtera, akhirnya terciptalah kehidupan yang rukun. Nah, seperti itu. Jadi apa yang kita lakukan juga ada imbasnya, ada pengaruhnya bagi kehidupan orang lain. Makanya kita jangan kikir, jangan serakah, jangan sombong. Ya itu ya. Ya, mudah-mudahan bagian 2 tentang zakat ini, khususnya tentang zakat mal ini, bisa kalian pahami dari penjelasan yang Bapak sampaikan. Silakan baca-baca saja di rangkumannya secara singkat tentang zakat ini, baik zakat mal ataupun zakat fitrah. Nah, itu saja barangkali untuk
pembahasan materi zakat di bagian kedua. Mudah-mudahan menambah pengetahuan kalian tentang bab 5 ini, khususnya tentang zakat. Apabila ada yang kurang dipahami, Bapak ingatkan lagi, silahkan ditanyakan. Ya, silahkan ditanyakan. Itu saja. Kita mengharapkan berkah dari mempelajari ilmu fikih, ya, walaupun ini di dalam buku pendidikan agama Islam dalam materi pembelajaran daring PAI, tapi ya itu kita juga mempelajari fikih tentunya ini, karena mungkin suatu saat ya, insya Allah ini akan bermanfaat ya, khususnya dalam zakat fitrah. Apalagi nantinya kita misalkan jadi hartawan, nanti kita tahu, oh zakat harta yang harus saya keluarkan sebesar ini ya, itu seperti itu. Baik anak-anak soleh dan solehah, semangat belajarnya, semangat ibadahnya, selalu berbakti kepada orang tua, jangan membantah perintahnya, apalagi berbuat atau berkata yang kasar. Nauzubillah. Semoga berkah Allah selalu diberikan